Apa sih ujaran kebencian itu? Adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, menghasut orang. Provokasi, hasutan atau hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, kamu orang suku apa gitu, dan seterusnya, kamu banci, itu tidak boleh. Mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Habib Bahar berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Jangan seperti itu. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukuli ya. Kalau udah memukuli orang yang urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Masa mukuli sampai berdarah-darah, ya saya sih nggak ngerti. Ya mesti polisi pasti bertindak kan. Ada kasus-kasus hukum seperti itu. Jadi tolong nah, kalau tidak ada kasus, tahu-tahu dimasalahkan dihukum, itu yang namanya kriminalisasi. Itu ngomong saya urus pasti. Tapi kalau ada kasus hukumnya ya kita sulit. Kalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Pendukung Jokowi mendesak Habib minta maaf, tidak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Allahu Akbar. Ujaran kebencian itu segala jenis advokasi terhadap kebencian yang menyebabkan orang lain ya menjadi dibenci, menjadi dimusuhi berdasar kebangsaan, ras atau agama yang menghasut. Intinya juga termasuk di situ diskriminasi, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok atau orang tertentu, itu adalah kebencian kalau itu diucapkan dengan lisan atau ditulis. Habib Bahar bin Smith kembali terjerat kasus dugaan penganiayaan. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar berkaitan perkara tersebut. Informasi dihimpun, kasus dugaan penganiayaan itu dilaporkan seorang bernama Ardiansyah pada 2018 ke Polda Jabar. Belakangan, Direktorat Reserse Kriminal Umum menaikkan status terlapor Bahar menjadi tersangka. Dalam laporannya, Bahar diduga melakukan penganiayaan sesuai pasal 170 dan atau pasal 351 KUH Pidana. Betul, hasil digelar setelah ditetapkan tersangka, ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes CH Patopoy saat dikonfirmasi pada Selasa 27 Oktober 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Bahar. Polisi tengah meminta izin ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memeriksa Bahar yang kini ditahan di Lapas Gunung Sindur. Saat ini penyidik sedang minta izin ke Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM untuk periksa yang bersangkutan di Lapas Gunung Sindur, kata Patopoy. Bahar saat ini tengah mendekam di Lapas Gunung Sindur. Dia masuk bui akibat menganiaya 2 remaja. Bahar divonis hukum 3 tahun penjara. Tim kuasa hukum Habib Bahar menduga ada rekayasa terkait penetapan tersangka kliennya seolah penganiayaan sopir taksi. Mereka lalu mengaku sudah melapor ke Komisi 3 DPR terkait penetapan tersangka Habib Bahar. Komisi 3 DPR menilai penetapan tersangka merupakan ranah kepolisian. Bagi kami di Komisi 3, segala kejadian hukum khususnya yang sudah ditangani oleh kepolisian, maka hal itu sudah menjadi urusan polisi, ujar Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni saat dihubungi pada Rabu 28 Oktober 2020 malam. Sahroni mengatakan seluruh pihak perlu mengikuti proses hukum dan menghormati keputusannya. Terkait keberatan atas penetapan tersangka, Sahroni menyebut Habib Bahar bisa menyampaikan melalui jalur hukum sesuai dengan mekanisme. Kita ikuti saja proses hukumnya seperti apa dan kita harus hormati keputusannya, kata Sahroni. Ya, ada mekanisme jalur hukum yang bersangkutan melalui pengacaranya, tuturnya. Menurutnya, kasus yang dialami oleh Habib Bahar dapat dijadikan pelajaran.
terlebih untuk pemuka agama agar dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam berperilaku. Selain itu, yang pasti kejadian ini juga menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya pemuka agama, bahwa betul-betul kita harus menjadi contoh yang baik buat umat, agar ilmu yang kita punya tidak hanya disampaikan, tapi juga turut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ungkapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum menduga ada rekayasa terkait penetapan tersangka Habib Bahar dalam kasus penganiayaan supir taksi. Mereka berencana mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka tersebut. Kita ada kemungkinan akan pra-peradilan, kemungkinan, kata kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar saat dihubungi pada Selasa 27 Oktober 2020. Aziz mengaku sudah mengunjungi Komisi 3 DPR RI dan melaporkan terkait penetapan tersangka atas peristiwa tahun 2018 ini. Dia pun memastikan pihaknya tidak akan menghadiri BAP atau pemeriksaan polisi. Kita tidak akan menggubris dan berkomentar apapun terkait BAP nanti. Jadi, kita tidak mau diperiksa. Habib Bahar dan kuasa hukum tidak mau diperiksa terkait perkara itu. Langsung sidang saja. Kan berkas semua sudah dibuat tuh. Lanjutin aja buat langsung ke sidang. Gak usah capek-capek bikin hal-hal yang kita duga semacam rekayasa itu, gak usah lah. Kita pun kalau dipaksa gak akan kita tanggapi, jelasnya. Dia pun memastikan pihaknya tidak akan menghadiri BAP atau pemeriksaan polisi. Sebelumnya juga, Habib Bahar bin Smith dipindahkan ke Lapas 1 Nusa Kambangan Cilacap. Terkait pemindahan itu, pihak Habib Bahar bin Smith rupanya masih tidak terima. Kemudian mengirim surat audiensi kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Namun demikian, tidak ada tanggapan perkembangan terbaru soal permintaan audiensi dari tim penasehat hukum Habib Bahar bin Smith kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Belum ada kabar dari Pak Mahfud MD. Kami belum tahu dalam waktu dekat akan ke Nusa Kambangan lagi. Nanti kami infokan semuanya lebih lanjut, ujar Aziz dari Kota Bandung pada Kamis 18 Juni 2020. Jauh hari sebelumnya, Mahfud MD secara tegas telah angkat bicara mengenai ceramah Habib Bahar bin Smith yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Menurut Mahfud, ucapan Bahar yang ditunjukkan kepada Jokowi bisa dikategorikan penghinaan terhadap pejabat publik. Dari segi etika, sebagai warga negara, memaki orang menurut saya tidak baik. Agama apapun tidak ajarkan seperti itu. Tetapi di hukum, penghinaan terhadap pejabat publik itu ada pasalnya di KUHP. Biarlah kita tak usah perkeruh suasana itu, ujar Mahfud usai bertemu dengan pengasuh Ponpes Al Sarang, Rembang di Hotel Royal Ambarukmo pada Minggu 2 September 2020. Mahfud menuturkan, jika dalam berpolitik sebaiknya adu argumen dilakukan untuk kebaikan, bukan saling menghina. Termasuk dalam dakwah pun, Mahfud menyebut seharusnya tak berisi caci maki. Kita imbauan saja bagaimana sih kalau berpolitik itu? Adu argumen untuk kebaikan, bukan saling menghina. Sekarang sudah ada yang menangani. Enggak tahu ya apa dakwah caranya seperti itu. Kalau dakwah harusnya menyejukkan, bukan memaki-maki, urai Mahfud. Sementara di waktu yang sama pada saat itu, Kiai Haji Maimun Zubair yang kerap disapa dengan Mbah Mun ikut berkomentar tentang ceramah Habib Bahar bin Smith yang di dalamnya dianggap menghina Presiden Jokowi. Menurut Mbah Mun, seorang penceramah atau pendakwah itu harusnya bisa menyejukkan suasana saat berdakwah. Ya harus bisa menyejukkan, ungkap Mbah Mun. Sebagai informasi, Habib Bahar bin Smith dimasukkan lagi ke penjara karena dinilai memberikan ceramah provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah di pesantrennya. Selain itu, ceramah tersebut juga dinilai telah melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ceramah itu berlangsung pada 16 Mei 2020, sehari setelah Habib Bahar bin Smith dibebaskan. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Ini yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang barat. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Maka sedikit saya jawab. Kemudian ujaran kebencian itu dipecah lagi sehingga menjadi 7 jenis. Di dalam berbagai aturan hukum kita itu ujaran kebencian itu menjadi 7 jenis.
Satu, pencemaran nama baik, itu tadi pasal 310. Yang kedua, penghinaan, lalu penistaan, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, lalu provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa kok Habib Bahar ceramahnya seperti itu? Pertama, kenapa saya katakan Jokowi Presiden Banci? Biar rakyat yang menilai, biar masyarakat yang menilai, biar umat Islam yang menilai. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang hak, siapa yang berada di jalan yang batil. Apakah mereka yang melaporkan saya yang berada di pihak kekuasaan dan rezim, atau saya yang terlapor yang berada di pihak rakyat yang susah, rakyat yang miskin, dan saudara-saudara saya umat Islam? Saat ini dijerat pasal 351 junto 170 KUHP penganiayaan dan pengeroyokan. Ancaman hukuman Di atas 5 tahun. Dia melakukan penganiayaan terhadap supir Grab yang mengantarkan istrinya pulang di tengah malam itu tahun 2018. Intinya ujaran kebencian itu pencemaran dan fitnah. Tidak boleh mengatakan kejelekan orang lain, yang itu namanya pencemaran kalau dalam hukum pidana. Kalau di dalam agama, fitnah itu kamu mengatakan kejelekan orang lain padahal itu tidak pernah ada. Nah, di dalam pasal 310 KUH pidana itu, pencemaran atau ghibah itu diancam dengan hukuman 9 bulan.